implementasi PHP pada halaman website dan juga integrasi Bootstrap pada halaman website webhook manajemen data book. Di sini ada materi yang akan kita bahas, yaitu ada 5. Yang pertama ada pengenalan website, yang kedua ada penggunaan PHP, yang ketiga ada pengambilan dari pengolahan data, yang keempat ada integrasi Bootstrap, yang kelima ada kendala dan solusi. Langsung aja ke pengenalan website dan webhook. Nah, webhook adalah aplikasi web berbasis PHP untuk mengolah data buku secara digital. Nah, dibangun dengan pola arsitektur MVC, model view controller, dan tampilan asli berbasis Bootstrap 4, sehingga proses input, pencairan, dan pelaporan data buku menjadi lebih rapi dan efisien. Nah, fitur utamanya itu ada 4. Yang pertama ada manajemen data buku, yang kedua pengolahan kategori buku, yang ketiga manajemen pengguna dan login, yang keempat ada centang laporan buku. Nah, ada teknologi yang digunakan, yaitu ada 5. Nah, yang pertama itu bahasa pemrograman. Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP, naratif, berpola, MVC. Yang kedua, base data menggunakan MySQL diakses via PDO. Yang ketiga, tampilan menggunakan Bootstrap 4, admin API. Yang keempat, komponen tambahan, Swift Outlet Pro, Toaster, sama Not. Yang terakhir ada cetak dokumen menggunakan laporan PDO. Nah, selanjutnya di sini ada alur kerja dari halaman websitenya, itu menggunakan pola isi. Jadi website ini menggunakan pola isi supaya proses pengembangannya lebih terstruktur. Jadi alur itu bisa jelas seperti di sini. Jadi kalau misalkan ada user membuka website yang buka halaman utama, itu request masuk ke indeks PHP kan sebagai halaman utamanya, pintu utamanya. Terus pindah ke controller, yaitu memproses request, terus meminta data gitu kayak buat login dan segala macam. Terus meminta data pada model, lalu model menjalankan query ke database MySQL menggunakan prepare model. Menggunakan prepare statement agar zaman dari SQL Descent. Nah, setelah data diperoleh, kontrol tuh ngirim ke view. Lalu view-nya itu nampilin datanya pakai HTML sama Bootstrap. Jadi maksudnya dari browser, controller, model sama view. Lanjut deh. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengambilan dan pengolahan data dengan PHP. Proses pengambilan dan pengolahan data dilakukan melalui model. Model berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan database. Di bagian kiri terdapat contoh kode buku model PHP pada fungsi get all buku. Sistem menjalankan perintah SQL untuk mengambil seluruh data buku beserta nama kategorinya dari database menggunakan proses join. Setelah data berhasil diambil, hasilnya dikembalikan dalam bentuk result cell. Kemudian diteruskan ke controller dan akhirnya ditampilkan pada halaman website. Selanjutnya ada fungsi tambah buku. Fungsi ini digunakan untuk menyimpan data baru ke database. Data yang dimasukkan pengguna seperti judul, penerbit, pengarang, tahun, kategori, harga.
menggunakan query insert into. Di sisi kanan terdapat 3 tahapan utama pengolahan data. Yang pertama ada query dengan prepared statement. Pada tahap ini query menggunakan placeholder, misalnya judul atau harga. Tujuannya adalah agar proses lebih aman dan dapat mencegah serangan SQL injection. Yang kedua ada bin dan eksekusi parameter. Setelah query dibuat, setiap data dari from akan dihubungkan ke placeholder menggunakan proses binding, kemudian query dieksekusi ke database. Yang ketiga ada hasil dikirim ke controller. Jika proses berhasil, model akan mengembalikan hasil berupa data atau jumlah baris yang terpengaruh. Controller kemudian meneruskan hasil tersebut ke view agar dapat ditampilkan kepada pengguna. Selanjutnya yaitu pemanfaatan komponen Bootstrap pada webhook. Jadi website ini itu tidak dibuat dari nol, tapi menggunakan template. Template-nya itu HTML dan Bootstrap 4 untuk mempercantik tampilan lagi. Ini mungkin ada, kita ambil contoh dari 6 komponen Bootstrap yang ada. Kita mulai dari yang card dan table, class card, terus table border untuk menampilkan data buku. Jadi di sini class card itu seperti kita membuat tabel. Jadi ini berfungsi di website itu untuk menampilkan data buku yang berbentuk table seperti untuk nomor bukunya, judul bukunya, lalu penerbit, pengarang, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada input group yang berfungsi untuk mencari pencarian dalam judul buku ataupun kategori buku. Ini juga menggunakan Bootstrap, jadi kita tinggal mengetikkan kelas dari input groupnya itu, maka kotak search-nya itu akan langsung muncul di website kita. Lalu yang ketiga ada badge dan button, badge warning dan BTN group untuk label, kategori, dan aksi. Di sini badge warning itu seperti label. Kalau di website kita itu ada dalam data buku, dalam kolom buku itu ada kolom kategori yang diberi badge warning, yaitu label. Warning itu biasanya berwarna kuning kalau dalam Bootstrap. Dan selanjutnya ada BTN group untuk label, kategori, dan aksi. Di sini adalah BTN group itu seperti kayak button group, jadi ada sebuah kotak BTN group, lalu dalamnya kita bisa isi dengan button-button entah 1, 2, atau 3. Lalu selanjutnya ada alert atau roster, yaitu untuk notifikasi berhasil, gagal pada tambah buku atau tambah kategori atau ubah, hapus atau yang lainnya. Terus yang kelima ada suite alert 2 untuk konfirmasi traffic sebelum menghapus data. Di sini ada alert yang muncul jika kita ingin menghapus data dari buku atau data dari kategori, akan muncul alert untuk mengkonfirmasi apakah kita yakin ingin menghapus data buku tersebut atau data kategori tersebut. Lalu yang keenam ada sidebar dan navbar. Di sini adalah navigasi utama dari website kita yang menggunakan Bootstrap juga. Dan di sini juga ada contoh kode dari tampilan halaman data buku. Di situ ada div, class card, jadi div itu elemen HTML yang berfungsi untuk membuat kontainer atau kotak kosong yang bisa diisi dengan elemen-elemen lain di dalamnya. Terus kita menggunakan class card header itu untuk judul di cardnya, terus ada card title untuk judul cardnya juga, terus ada BTN group, float right itu juga bagian dari Bootstrap. Jadi kalau integrasi Bootstrap dalam halaman website itu kita menggunakan kelas. Jadi kita hanya memanggil kelas-kelas yang sudah disediakan oleh Bootstrap, lalu kita mengambilnya di dalam kode kita. Dan hasil tampilan yang kita gunakan pakai Bootstrap ini juga bisa membuat tampilan lebih rapi. Terus kategori buku juga ditonjolkan dengan badge berwarna kuning agar mudah dibaca. Terus tombol tambah yang tidak hapus juga dikelompokkan dengan gaya yang konsisten. Dan konfirmasi hapus data juga menggunakan dialog bawaan browser, yaitu suite alert 2. Pada proses
Saya terdapat beberapa kendala yang kami hadapi beserta solusi yang dimaksudkan. Kendala pertama, koneksi database sering gagal karena konfigurasi host, username, password, atau nama database tidak sesuai. Solusinya, memeriksa kembali file konfigurasi database, memastikan database aktif di SARMIPI dan menguji koneksi menggunakan VDO. Kendala kedua, data CUWD tambah ubah hapus tidak tersimpan atau tidak tampil karena kesalahan QSDL atau proses binding parameter. Solusinya menggunakan private statement dan melakukan pemasukan query serta parameter bin sebelum dieksekusi. Kendala ketiga, tampilan halaman bootstrap tidak sesuai atau berantakan karena file CSS atau JavaScript tidak terbuat dengan benar. Solusinya, memastikan semua file bootstrap dan admin wallet sudah terhubung dengan benar serta mengecek kembali ke aset. Kendala keempat atau terakhir, fitur login dan hak akses pengguna belum berjalan dengan baik sehingga keamanan sistem kurang optimal. Solusinya, menambahkan validasi login menggunakan session, membatasi hak akses pengguna dan melakukan pengujian pada setiap fitur sebelum digunakan. Udah habis. Oh, nggak mau. Sekian bahasa